tribe of Judah took some of them. So the Lord's anger burned against Israel. Joshua ayat yang ke-7 ayat yang 12. I will not be with you anymore unless you destroy whatever among you is devoted to destruction. The chapter starts with the word but. Aneh saudara sekalian kalau saudara melihat di sini Joshua 7 ayat yang pertama dimulai dengan kata but. Kenapa but? Karena ada perbedaan dengan pasal-pasal sebelumnya. First, in the previous chapter, there was a thrill of victory. They defeated Jericho. Jericho's wall crumbling down. But then here, we see the agony to defeat. Jadi di situ makanya ada kata but di situ ya. Joshua 7:1, but Israel acted unfaithfully. Kenapa? Karena sebelumnya mereka hidup di dalam satu kemenangan, thrill of victory. Mereka bersorak-sorai. 7 kali, setiap hari mengelilingi 1 kali, hari yang ke-7 mengelilingi 7 kali. Jadi berapa kali total? Kalau enggak bisa berarti ngantuk ya, saudara sekalian ngantuk ya. 13 kali kalau nggak salah ya. Betul nggak 13 kali? Total 13 ya. Tiap hari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari yang ke-7, 7 kali ya. So 13 times. Hari yang ke-7, 7 kali. So there was a thrill of victory. But then, after Achan took some gold, then they have an agony of defeat. Pada waktu mereka mau memerangi, kemudian berikutnya ada kota Ai. Oh, kita enggak perlu banyak-banyak sekian. Wah, kita kemarin cuman putar-putar 13 kali sudah langsung rubuh gitu ya. So, this time we just go with a couple of hundred people. Tetapi ternyata kalah mereka. Kalah banyak yang mati. Pulang. So, Joshua cried to the Lord. So, what happened? Karena ada disobedience di situ, karena ada dosa di sana, yang saya sebut dengan imputed sin. Imputed sin, dosa yang dosanya akan, tapi kemudian jatuh kepada seluruh umat Israel di sana. Mereka kalah. From thrill of victory, they have the agony of defeat. Nah, saudara sekalian, the Lord will send you curses, confusion, rebuke, and everything you put your hand to, until you are destroyed and come to sudden ruin because of the evil you have done in forsaking Him. Kalau kita lihat di sini, kenapa terjadi demikian? Karena akan berbuat dosa, dan dosa itu menjadi penyebab dari mereka kalah di Ai, mereka defeated, mereka banyak yang mati. Karena dosa itu yang kita sebut dengan imputed sin. Nah, saudara sekalian, kita tidak bisa mengabaikan demikian saja. Kalau saudara lihat orang-orang yang melakukan dosa, melakukan segala macam kesalahan dan berbuat segala macam yang mereka bisa lakukan semaunya. Saudara, seperti saya juga demikian. Kita bilang, peduli amat. Mereka mau berbuat dosa, mereka mau debauchery, mereka mau promiscuous lifestyle, mereka mau swinger sana, swinger sini. Anak-anak muda di sini tahu ya, swinger tahu ya. Mereka mau gonta-ganti pacar, gonta-ganti istri, suami, itu silakan. Kan tidak kena kepada diriku. Tapi saudara-saudara sekalian, kalau kita belajar di sini, imputed sin itu akan terjadi pada diri kita. Meskipun kita tidak melakukan, but because there is sin in the people, so that will bring curse to the land. Berapa waktu yang lalu, ya, Kevin menulis, so there was ada satu Planned Parenthood clinic yang akan dibuka di Houston. Saudara tahu? Saudara ada yang tahu nggak? Ada? Ada yang nggak tahu? Ada yang nggak tahu? Tante Hua tahu nggak? Kalau ada klinik yang akan dibuka, yang akan memberikan servis pengguguran yang luar biasa nomor 2 di seluruh dunia, nomor 1 di Amerika.
Semua tahu? Tahu ya? Kita tahu, kita diam aja enggak? Are we just sitting around as a bystander? Nah, saudara, kalau kita diam aja, seperti imputed sin yang dari Akan tadi, kita akan mengalaminya. Kenapa? Karena the land that we live here will be cursed. Kita akan mengalami, kita tidak bisa kita bisa secara, kita bilang indifferent, peduli amat. Mereka mau menggugurkan, silakan gugurkan. Engkau mau matikan, mau bunuh, mau apa, itu bukan urusan saya. No, we are our brother's keeper. Kita harus melakukan sesuatu. Lot tidak melakukan sesuatu. Lot ada di pintu gerbang dan dia diam saja. Maybe he tried that, but he was overwhelmed. Saudara-saudara sekalian juga, termasuk saya, kita tidak melakukan sesuatu apa? Karena kita pikir, itu urusan mereka. The Lord will send us curse, confusion, rebuke. Nah, saudara sekalian, karena itu tadi grup yang pertama, if you think that you belongs to the group 1, you need to pray. Dan saudara sekalian, kalau ada suatu revelation, kalau ada Tuhan menyatakan sesuatu dalam hidup kita, maka Tuhan mau sesuatu kita lakukan. Tuhan mau supaya kita melakukan sesuatu. You know, one day, Abraham, as you know, Abraham's intercession could change God's decision. Dalam Genesis 18:17, then the Lord said, "Shall I hide from Abraham what I'm about to do?" Pada saat itu ada 3 tamu-tamu malaikat Tuhan, ada yang bilang itu theophany, ya, menampakkan diri kepada Abraham. Dan setelah makan dan setelah dijamu dan sebagainya, dia mau pergi, dia bilang, mereka berbicara, "Shall I hide from Abraham what I'm about to do?" Then the Lord said, "The outcry against Sodom and Gomorrah is so great, and their sin is so grievous, that I will go down and see if what they have done is as bad as the outcry that has reached me." Satu hal yang kita pelajari di sini apa? When the Lord reveals something to you, you need to act. Amen. Kalau Tuhan menyatakan sesuatu kepada kita, apakah engkau diam saja? Kalau engkau misalkan saudara lihat ada 5.000 orang mati di Haiti, 100.000 orang mati di Haiti, earthquake. Saudara nonton itu CNN, nonton tiap hari beritanya cuma itu aja ya, berjam-jam terus begitu saja ya. Kemudian kita tidak melakukan apa-apa, kita diam aja, kita seperti Lot yang ada di pintu gerbang. Sodom dan Gomorrah tidak melakukan apa-apa. At least you can pray. Paling sedikit engkau bisa berdoa dan tidak indifferent. Tidak menjadi apatis, tidak menjadi careless, tidak menjadi seperti, 100.000, 200.000 ya cuma statistik tuh. 1 menjadi 2 gitu ya. 100.000 menjadi 200.000 orang mati. Saudara tahu? Apakah hatimu itu begitu kebalnya sehingga tidak bisa melihat lagi? Dan saat ini, kalau satu hal yang kita pelajari daripada cerita daripada Abraham 18-17 tadi, when the Lord reveals something to you, you need to act. Amen? Amen? Saudara tertidur? Atau are you still with me? Kalau Tuhan mengatakan sesuatu kepadamu, maka engkau harus melakukan sesuatu. Kok Tuhan itu kan mau menghukum atau tidak mau menghukum itu kan oke. Tapi kenapa kok Tuhan itu harus berbicara kepada Abraham? Kenapa kok Tuhan itu harus berbicara, harus mengatakan, "Shall I hide from Abraham that I'm about to do?" Pada waktu setelah dijamu dia mau pergi, mau meninggalkan, mau pergi. Kemudian Tuhan itu berkata, apakah aku harus menyembunyikan sesuatu daripada Abraham? Abraham teman daripada Tuhan. When the Lord gives you something, when the Lord reveals you something, you need to act.